Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pandi di channel Gals Terus. Kali ini saya akan membahas tentang apakah YouTube masih menjanjikan, mengingat banyak drama yang pada hengkang. Mari guys. Saat ini peraturan dari YouTube memang semakin ketat saja, dengan syarat untuk monetisasi dengan minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, menjadikan beberapa pemula merasa ya agak berat ya guys. Saya pengalaman buat para YouTuber pemula, apalagi banyak artis-artis yang terjun ke YouTube, entah memang mencari AdSense atau sekedar ingin eksis saja. Kita tahu sendiri sekarang YouTube sudah hampir mengalahkan televisi. Menurut saya pribadi, untuk mungkin 3-5 tahun ke depan, saya kira YouTube masih menjanjikan, asalkan kita terus berusaha untuk lebih kreatif. Mungkin dengan membuat 4 atau 5 channel sesuai dengan kemampuan dan hobi kita sendiri. Maksud saya menjanjikan di sini adalah mungkin minimal setara UMR lah, UMP daripada ini sudah buat kita bukan langsung nggak bisa yang penting kita berkreasi, kita rajin. Ya bisa dibayangkan kalau kita mempunyai 3 atau 4 channel YouTube berpenghasilan setara UMP. Kalau menjanjikan 100% kan ya mana ada akan kita cari dari kita amati di situs sosial media YouTube, Twitch, Twitter, dan Instagram statistik. Berapa kira-kira penghasilan para YouTuber? Itu real bosnya jelas. Tapi untuk Indonesia setahu saya berada pada rank terendah. Ya, untuk diketahui bro, saya sendiri juga masih pemula ya, bukan ada penghasilan, tapi ya kita pingin lah bisa ada penghasilan dari YouTube. Akan tetapi dari beberapa teman dekat yang sudah terbukti ya, jadi memang lingkup teman saya ada beberapa yang berprofesi sebagai YouTuber. Rata-rata bangsa kita mulai dari yang terkecil sampai yang tua berada di zona nyaman di gadgetnya ya, dan di handphone dan di segalanya adanya, dengan dimudahkan adanya wifi dan kuota-kuota murah, memudahkan mereka untuk mengakses YouTube kapan saja dan di mana saja dengan berbagai dukungan dari media dan harga kuota murah tadi. Rezeki tiap orang itu beda-beda. Mulailah bukan hanya sekedar ditanyakan, dan kita harus konsisten untuk menjadi konten kreator atau YouTuber. Lalu apa sih resikonya di seorang YouTuber? Menurut saya sih sebenarnya sih nggak ada resiko ya, asalkan kita tetap pada tujuan utama YouTube. Itu dibuat yaitu penyaluran hobi. Jadi ya kalau tujuan utamanya cuma nyalurin hobi, maka otomatis tidak akan terbebani dengan subscribe, AdSense, dan komentar netizen. Jadi kita nggak boleh baper. Tapi kan ya untuk sekarang kan ada dari dulu ada program monetisasi, kita bisa selain menyalurkan hobi, kita juga bisa berpenghasilan gitu guys. Bagi yang paham proses sebuah konten kreatif atau YouTuber, dia tidak dinilai dari kuantitas karya yang dihasilkan. Jadi tidak asal upload ya juga dibuat, tapi kualitas editing yang baik itu pun diperhatikan. Jadi akan jadi permasalahan ketika kita seorang konten kreator atau YouTuber berbelok tujuannya dari penyaluran hobi. Misalnya jika tujuannya cuma AdSense dan jumlah subscriber, maka dia akan memaksa dirinya untuk membuat video sebanyak yang dia bisa. Tentu saja dalam satu sisi ini positif karena menyangkut produktivitas, tetapi sisi buruknya atau negatifnya akan sering kehabisan ide, walaupun dia sudah merekrut orang lain untuk menjadi bagian dari tim kreatifnya. Kadang orang bikin beberapa nice dan campur-campur gado-gado istilahnya ya.
ketika sudah kehabisan ide, apa mau dikata, hal-hal receh yang sebenarnya nggak layak untuk divideoin ya tetap divideoin, diupload. Akibatnya ya bisa diterka sendiri, bakal ada klarifikasi, bakal ada pro kontra, netizen nah ya, yang ada komentar dan yang lain. Akibatnya ya ke diri sendiri secara psikologis juga sudah pasti ada, lebih sensitif sampai ke tahap pada mengalami kejenuhan. Memang sih tidak semua youtuber tidak seperti itu, masih ada banyak channel-channel lain yang memang bersandar pada hobi sebagai tujuan utama. Jadi jika ingin meminimalisir resiko, maka konten yang fokus dan bersandar pada hobi itu mesti dijadikan tujuan utama. Jadi kita tidak terbebani dengan adanya subscribe, AdSense dan lain-lain. Tetapi ketika uang AdSense kita sudah berpenghasilan, sudah jadi satu-satunya tujuan, maka kita juga harus siap-siap dengan segala risiko yang datang. Entah itu kritikan, entah itu beban psikologis dan lain-lain. Dan kalau itu terjadi, jangan pernah sekalipun menyalahkan orang lain terhadap apa yang menimpa diri sendiri. Jadi harus strong lah ya bro, ya, harus strong. Kita harus kuat. Ngapain tega? Ketika kita hanya membuat vlog atau video yang sederhana dengan proses editing ala kadarnya dan tidak peduli dengan hasilnya, ya mungkin menyenangkan ya. Tapi kalau kita mau serius menjadi konten kreator atau youtuber, maka harus siap kerja keras. Ada youtuber yang bikin vlog selama 5 menit, tapi proses bikin videonya bisa sampai 3 hari atau bikin video, dan itu pun harus jauh-jauh menyetir mobil dari Jakarta ke Yogyakarta atau ke Tasikmalaya. Ya, perjuangan yang sangat melelahkan dan butuh ongkos. Semua hanya untuk vlog atau video sepanjang 5 menit saja. Rata-rata youtuber itu tumbang di tengah jalan karena prosesnya itu bisa tahunan untuk mendapatkan hasil. Kadang udah titik kejenuhan, tapi kita harus konsistensi dan persistensi yang sangat dibutuhkan. Jadi kita harus kerja keras. Kita ikutin aturan di YouTube-nya, jadi tidak aneh-aneh untuk mencari viewer dan subscribe-nya. Untuk kita ketahui, persaingan di YouTube sekarang ya sangat kejam, berat. Realitanya ya sangat banyak konten kreator baru yang membuat konten dengan singkat, dengan sangat serius, tapi mereka susah naik viewernya ya. Sedangkan ada banyak pula konten kreator yang membuat konten asal-asalan tapi langsung viral. Ya kembali lagi hoki dan rezeki ya. Belum lagi soal AdSense. Jika kita bisa konsisten sampai titik ini, ya kadang mengejutkan. Anda membuat konten yang sangat serius, tapi AdSense yang Anda dapatkan hanya 0, sekian dolar. Ya. Tapi ya kita hargain, kita nikmatin aja prosesnya untuk menjadi konten kreator sukses ya. Ya kalau dibilang menjadikan center baik saya dari sesi, mungkin ya kita cari pekerjaan utama dulu ya, lalu di sela-sela waktu luang kita bisa buat konten, ini lebih aman. Jika kenyataan yang kita dapatkan mengecewakan, kita masih punya pemasukan ya, syukur-syukur ya, kita doain aja semoga berhasil menjadi konten kreator atau youtuber sukses. Nasib orang siapa tahu. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah, banyakin doa, dan jangan lupa kewajibannya ya. Oke, kita jumpa lagi next di lain kesempatan. Salam.